Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan kemudahan, pertolongan dalam melakukan ubudiyah sebagai bekal kita menuju negeri akhirat. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah atas limpahan nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya. Yang paling utama dan mulia adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat menuntut ilmu agama sebagai bukti kebaikan yang diinginkan oleh Allah bagi seorang hamba. Alhamdulillah atas seluruh nikmat dan karunia, lahir batin, tampak yang dan tersembunyi, besar dan kecilnya, yang tidak akan mungkin bisa kita hitung dan juga tidak akan mungkin bisa kita syukuri semuanya. Mudah-mudahan ketulusan niat kita, kecintaan kepada Sang Pencipta yang mengkaruniakan nikmat tersebut, kemudian usaha kita untuk selalu beramal, untuk selalu melakukan ketaatan, mudah-mudahan yang demikian itu mewakili kesyukuran kita terhadap nikmat yang tidak akan mungkin bisa disyukuri seluruhnya. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jum'ah, Sayyidul Ayyam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Akidah yang merupakan bekal untuk menuju Allah. Akidah yang merupakan pegangan hidup di dunia ini. Akidah yang merupakan modal utama kehidupan. Yang biidznillah, dengan akidah yang benar, seorang akan selamat dari berbagai kesesatan dan penyimpangan di dalam perkara akidah, di dalam memahami agama yang kita cintai ini. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, pembahasan kita masih berkaitan dengan 3 landasan utama yang menjadi pilar utama, ya, 3 landasan yang menjadi pilar utama akidah Ahlussunnati wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Telah dijelaskan, ya, landasan yang pertama, yaitu mengimani, meyakini, menetapkan, ya, semua sifat yang tertera di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, kita imani, kita tetapkan, ya, tanpa dipungkiri, tanpa diingkari, tanpa diselewengkan, ditashbih, diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Ya, kita imani, kita tetapkan, baik sifat-sifat yang diistilahkan, ya, atau dengan istilah sifat ats-tsubutiyah, yaitu yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau sifat al-manfiyah atau salbiyah, sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Karena semua sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah dari dirinya itu merupakan sifat-sifat kekurangan, ya, dan Allah Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut. Baik. Yang kedua, yaitu kita, ya, meyakini bahawa sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya serta kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala.
Tidak akan mungkin, mustahil sifat tersebut menyerupai sifat makhluk. Perbedaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk seperti perbedaan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini yang akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Pilar yang ketiga adalah qad'ut tama' an idrakil kaifiyah. Kita memutus semua keinginan kita untuk mengetahui hakikat sifat tersebut, kaifiyah. Jadi apapun yang terbesit dalam benak pikiran kita, usaha untuk mengetahui hakikat sifat Allah, maka semua hal itu kita tutup, diputus rantai tersebut. Tidak ada peluang, tidak ada kemungkinan dan peluang sama sekali untuk bisa mengetahui hakikat sifat tersebut. Nah, qat'ut tama' an idrakil kaifiyah. Ahli sunnati wal jamaah, mereka mengimani sifat Allah dan mengimani hakikatnya. Ahli sunnati wal jamaah, mereka mengimani semua sifat Allah dan juga mengimani hakikatnya. Tapi mereka meyakini bahwa hakikat tersebut tidak akan mungkin bisa kita ketahui. Mustahil kita bisa mengetahui ilmu tentang hakikatnya, tentang kaifiyahnya. Nah, jadi bukan berarti hakikat itu tidak ada. Hakikat itu ada. Tapi yang dinafikan oleh ahli sunnah adalah keilmuan kita tentang hakikat sifat tersebut. Yang dinafikan oleh ahli sunnah adalah keilmuan kita tentang hakikat sifat. Artinya, mustahil kita bisa mengetahui hakikat tersebut. Nah, tapi hakikatnya ada. Karena setiap sifat itu pasti memiliki hakikat. Ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Ini pilar ketiga dari akidah ahli sunnah. Yang pertama, kita tetapkan semua sifat. Yang kedua, kita sucikan Allah dari menyerupai salah satu dari sifat makhluknya. Yang ketiga, kita menutup jalan atau usaha untuk mengetahui hakikat sifat. Nah, artinya kita serahkan hakikat sifat itu kepada Allah. Nah, hakikat tersebut kita serahkan kepada Allah. Kita hanya meyakini hakikatnya ada, tapi kita tidak mengetahui. Nah, kenapa demikian, ikhwatal iman, para besar rahimakumullah? Karena sifat tersebut tentu berkaitan dengan zat. Sifat Allah tentu berkaitan dengan zatnya. Karena sifat tersebut ada pada zat. Dan zat itu memiliki sifat. Nah, sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat dari zat Allah, maka begitu juga kita tidak akan mungkin mengetahui, tidak ada peluang untuk mengetahui hakikat dari sifatnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, bagaimana itu tidak akan mungkin. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa manusia tidak akan mampu, tidak akan mungkin bisa mengetahui hal itu. Keilmuan mereka terbatas.
Kemudian perkara hakikat sifat itu merupakan perkara yang gaib, yang tidak bisa dicerna dan dipahami oleh akal, tapi kita mengimani. Artinya akal kita tidak mampu mengetahui hakikat suatu yang gaib, karena memang akal tidak sampai kepada hal itu. Nah, tapi kita meyakini, mengimani, meyakini seyakin-yakinnya bahawa sesuatu yang ditetapkan oleh itu ada hakikatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang hakikat yang kita utarakan tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yuhituna bihi ilma." Wala yuhituna bihi ilma. Dan mereka, yaitu manusia, tidak akan bisa yuhitun, yaitu meliputi, ya, tentang Allah ilma, dari sisi keilmuan. Maksudnya apa? Ilmu mereka tidak akan mungkin bisa mengetahui, ya, meliputi tentang diri Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yuhituna bi ilma. Ini firman Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, maka apapun usaha, ya, untuk mengetahui hakikat tersebut, maka kita yakin tidak akan mungkin bisa dilakukan. Manusia tidak mampu, mustahil mereka bisa sampai pada hakikatnya. Nah, maka secara tinjauan syariat, dalil yang menjelaskan kaidah ini, yaitu ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Thaha, ya, ayat 110, wala yuhituna bihi ilma. Nah, wala yuhituna bihi ilma, yaitu mereka manusia tidak akan mungkin, ya, keilmuan mereka bisa meliputi, ya, tentang Allah tabaraka wa taala. Baik, ikhwatal iman para misal rahimakumullah. Kemudian bila kita tidak mengetahui hal itu, berarti kita tidak memiliki keilmuan pengetahuan tentang hal itu. Maka secara syariat juga kita diharamkan untuk mengatakan sesuatu, mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Nah, karena itu hal yang diharamkan oleh Allah. Ya. Berbicara, berkata, menyatakan, ya, mengutarakan sesuatu tentang Allah yang tidak ada landasan ilmunya. Ya, hanya mungkin rekayasa semata, logika saja, ya. Maka semua hal itu hal yang tercela dan dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dalam surah Al-Isra ayat 36. Kata Allah, wala taqfu, jangan engkau mengikuti ma laysa laka bihi, suatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya as-sam', yaitu pendengaran, wal basara, dan al-basar, penglihatan, wal fu'ada, dan hati, ya, termasuk ke dalam hal ini pemikiran dan akal kita, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah. Nah, bila seseorang mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui, atau berusaha untuk menguasai, mengetahui sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya dan tidak ada ilmu tentang hal itu, tidak ada jalan untuk bisa sampai kepada hal yang demikian itu, maka dia termasuk ke dalam orang yang telah mengikuti sesuatu yang tidak memiliki ilmunya. Maka ini terlarang, ya. Dan tidak diragukan bahwa tidak ada jalan untuk bisa mengetahui hakikat sifat. Maka barang siapa yang berusaha untuk mengetahui hakikat sifat, berarti dia telah mengikuti sesuatu yang tidak dia ketahui, dan Allah melarang hal itu. Maka jelas ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini tinjauan syariatnya. Baik,
Kemudian dari tinjauan akal, ya logika. Nah, kita juga menggunakan logika, tapi logika yang sehat, bukan logika yang rusak. Kita juga menggunakan akal, karena agama untuk orang berakal, tapi akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, ini bedanya ahli sunnah dalam menggunakan akal. Ya, mereka sadar dan mereka ya menghormati akal. Bagaimana mereka menghormati akal? Ya, akal mereka mengikuti syariat, dituntun oleh syariat. Nah, ini menjaga ya fungsi akal agar tidak rusak, agar tidak ya nyeleneh, agar tidak menyatakan berbagai pernyataan yang aneh dan nyeleneh, yang ngawur. Ya, baik. Maka tinjauan akal yang sehat, akal yang benar, yang dibimbing oleh wahyu, ya orang berakal memahami. Untuk mengetahui hakikat sesuatu, ya apapun sesuatu tersebut, ya. Untuk mengetahui hakikat sesuatu, maka ada 3 cara atau 3 jalan untuk mengetahuinya. Bila ketiga cara tersebut atau media tersebut dimiliki, diketahui, maka seorang akan mengetahui hakikat sesuatu yang ingin dia ketahui. Nah, baik. Yang pertama adalah ada ya atau seorang mengetahui zat sesuatu tersebut. Ini yang pertama. Jadi mengetahui zatnya. Bila seorang mengetahui zat sesuatu, maka dia akan bisa mengetahui ya tentang hakikat sifatnya. Dia akan bisa mengetahui tentang hakikat sifatnya karena dia mengetahuinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dia mendapatkan informasi yang benar dan akurat, ya, yang menjelaskan tentang hakikat tersebut, hakikat sesuatu yang ingin dia ketahui, ya. Jadi jelas referensinya, datanya jelas, informasinya jelas, ya, sumbernya jelas, benar beritanya, tidak dusta, tidak bohong, ya, tidak hoax, ya. Maka dia akan mengetahui hakikat suatu tersebut. Baik. Yang ketiga, dia bisa mengetahui hakikat sesuatu bila dia mengetahui atau melihat sesuatu yang serupa ya dengan yang ingin dia ketahui. Serupa, tidak beda. Mungkin perbedaannya hanya mungkin di sisi warna saja. Ya. Bentuknya sama, komponennya sama, komposisinya sama, ya. Maka dia akan bisa mengetahui hakikat sesuatu tersebut, sesuatu yang ingin dia ketahui. Baik, itu 3 cara untuk mengetahui hakikat sesuatu, hakikat sifat sesuatu. Yang menjadi pertanyaan para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, apakah ketiga perkara tersebut terpenuhi dalam bab mengenal sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala? Ya. Apakah ketiga perkara tersebut ya terpenuhi dalam bab yang kita sedang pelajari ini, itu mengetahui tentang hakikat sifat Allah? Maka jawabannya pasti, insyaallah para pemirsa juga setuju ya secara akal, ya kita katakan ketiga perkara tersebut di dalam permasalahan sifat-sifat Allah, untuk mengetahui hakikat sifat tersebut, ketiganya tidak terpenuhi sama sekali. Tidak ada jalan untuk kita bisa ketahui, dan tidak ada ya media untuk bisa mengetahui hal itu. Pertama, mengetahui tentang zat. Ya, pertanyaannya, apakah ada seorang yang bisa mengetahui tentang zat Allah, pernah melihatnya? Nah, tidak mungkin.
Bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih bahwa kalian tidak akan mungkin bisa melihat Allah di dunia ini. Ya. Sampai kalian meninggal dunia, nanti di akhirat, terutama dalam surga, kalian akan melihat wajah Allah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'lamu fa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu." I'lamu fa innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, kalian sama sekali tidak akan mungkin bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Jika kita tidak akan mungkin, atau tidak mungkin, atau mustahil kita bisa melihat Allah di dunia ini. Nah, maka sudah secara otomatis mustahil kita bisa mengetahui hakikat zatnya. Dengan demikian, tidak akan mungkin kita bisa mengetahui hakikat sifatnya. Maka apapun usaha ya untuk mengetahui hakikat sifat tersebut, jelas adalah usaha yang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Baik. Dari sisi kedua, tinjauan kedua, bahwa apakah kita mendapatkan di dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, ya, khabar dari Allah dan Rasulnya, ya, berita dari Allah dan Rasulnya, informasi dari Allah dan Rasulnya yang menjelaskan tentang hakikat, ya, tentang hakikat dari sifat Allah. Jawabannya, tidak pernah kita dapatkan hal itu. Allah tidak menyebutkan. Hanya disebutkan oleh Allah dan Rasulnya adalah sifat. Ya. Allah menyebutkan nama-namanya. Dan setiap namanya mengandung sifatnya. Dan juga Allah menyebutkan sifat secara terpisah. Ya. Baik secara langsung atau menyebutkan perbuatannya menunjukkan pada sifatnya. Yadullah fawqa aydihim lima khalaqtu biyadayya, ya, yang kedua tanganku, dan Allah memiliki walitusna ala aini, ya, Musa, ya, dijaga oleh Allah atas pandangan mata Allah, yaitu mata Allah memperhatikan. Dan Allah memiliki dua mata, Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbik, ya, Allah istawa alal arsh, Allah turun ke langit bumi. Itu yang terdapat, ditetapkan oleh Allah. Tapi Allah tidak menyebutkan bagaimana turunnya, bagaimana istiwanya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Tidak disebutkan. Maka apapun usaha untuk mengetahui hakikat sifat, maka mustahil akan bisa diketahui. Karena tidak ada jalan untuk hal itu. Begitu juga Rasulullah SAW menyampaikan pada para sahabat dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kurun waktu, ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ya, wahyu turun, Rasul menyampaikan hadis tentang akidah, tentang hukum, tentang akhlak, semuanya disampaikan sampai sempurna, ya, agama ini. Tidak terdapat dalam satu hadis Rasul mengabarkan kepada sahabat bahwa, ya, sifat Allah begini dan begitu. Hakikatnya tidak pernah. Berarti tidak ada berita, informasi yang bisa dipegang dalam hal ini. Baik. Yang ketiga, kita tidak pernah melihat sesuatu yang menyerupai Allah. Laisa kamitslihi syai'. Bagaimana kita akan mengetahui hakikat zatnya? Jika demikian, bagaimana kita akan bisa mengetahui hakikat sifatnya? Karena sebagaimana disampaikan tadi, bahwa sifat tersebut ada pada zat yang tidak terpisah dari zat. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karena itu, kita harus, ya,
bersihkan pikiran kita, hati kita, pemahaman kita dari berbagai persepsi-persepsi negatif, berbagai khayalan, tentang Allah, tentang hakikat zat dan sifatnya. Ya, semua hal itu, apapun yang kita bayangkan dalam benak pikiran kita, apapun yang terbesit dalam hati sanubari kita tentang hakikat sifat Allah, maka itu semua adalah persepsi yang batil. Tidak akan mungkin itu bisa diketahui, dan Allah Maha Suci dari semua bentuk persepsi-persepsi yang negatif tadi. Taib, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, secara tinjauan syariat dan secara tinjauan logika yang sehat, bahwa tidak ada jalan untuk bisa mengetahui hakikat sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu timbul pertanyaan, berarti hakikat itu tidak ada? Jawabannya bukan demikian. Hakikat itu ada. Ya. Hakikat itu ada. Tapi yang dinafikan oleh ahli sunnah, pengetahuan manusia tentang hakikat tersebut. Ya, ini yang harus kita pahami. Pengetahuan manusia tentang hakikat sifat tersebut. Hakikatnya ada. Karena setiap sesuatu pasti ada zat dan hakikat dan sifatnya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya mengetahui. Ini termasuk ke dalam apa yang dikatakan Nabi, wasta'tharta bi fi ilmil ghaibi indak. Nama-nama yang hanya spesial diketahui oleh Allah. Allah saja yang mengetahui. Ya. Allah saja yang mengetahui hakikat atau nama, sebagian nama hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Begitu juga secara otomatis hakikat sifat tersebut hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang hanya mengetahuinya. Taib. Kemudian dari tinjauan yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan kepada kita untuk mengetahui hakikat sifatnya, tapi diwajibkan oleh Allah untuk mengimani sifatnya. Perlu dipahami dengan baik. Allah tidak mewajibkan kepada kita untuk mengetahui hakikat sifatnya, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengimani hakikat sifatnya dan meyakini sifat tersebut menetapkannya. Istawa, kita imani Allah al-istiwa, tinggi di atas arah, zatnya maha tinggi. Dan kita imani hakikatnya ada, tapi Allah hanya mengetahui. Dan kita nafikan keilmuan kita tentang hakikat tersebut, karena kita tidak bisa mengetahuinya. La yuhituna bihi ilma wa la yuhituna bihi ilma. Nah, kemudian di antara bukti kebenaran kaidah ini, bahwa bila kita perhatikan madhab salaf, akidah salafus salih dari kalangan para sahabat, kaum muhajirin wal ansar, kemudian tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, salafus salih, dan seluruh imam-imam ahli sunnah, bahwa mereka telah sepakat di dalam akidah bahwa tidak akan mungkin seorang mengetahui hakikat sifat Allah, dan oleh karena itu kita tidak mendapatkan di dalam perkataan mereka dan di dalam kitab-kitab yang mereka tulis tentang akidah penjelasan atau pernyataan tentang hakikat sifat. Semua mereka melarang, tapi memerintahkan kaum muslimin untuk menetapkan sifat, bila kaif, amirruha bila kaif.
tetapkan sifat tersebut bila kaif, tanpa dikaifiahkan, tanpa ada usaha untuk mengetahui hakikatnya, kaifiyahnya. Nah, bukan mereka menafikan hakikat sifat, mereka mengimani, tapi yang dilarang adalah usaha untuk mengetahui hakikat dari sifat tersebut. Inilah makna dari perkataan para ulama kita salafus salih, ya, yaitu amirruha bila kaif. Tetapkan sifat tersebut tanpa dikaifiahkan, tanpa ada usaha untuk mengetahui hakikatnya. Berarti sebagaimana zahirnya, ya, secara tekstual, sebagaimana zahirnya itu ditetapkan. InsyaAllah kita akan menjelaskan pada pertemuan ke depan, insyaAllah, kaedah-kaedah ahli sunnah di dalam, ya, menyikapi nas-nas, dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana sikap ahli sunnah, bagaimana akidah mereka, insyaAllah kita akan jelaskan. Taib, ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang menjelaskan, ya, kewajiban kita untuk memutus segala usaha, ya, segala keinginan untuk mengetahui hakikat sifat tersebut adalah bahwa pengetahuan atau ketidaktahuan kita tentang kaifiyah, tentang hakikat sifat itu sama sekali, ya, tidak menodai iman kita, tidak mengurangi keimanan kita, ya, tidak akan merusak iman kita, karena Allah tidak mewajibkan hal itu bagi kita, ya. Allah tidak mewajibkan untuk mengetahui kaifiyahnya. Yang diwajibkan oleh Allah mengimani, meyakini sifat. Maka kalau tidak diimani, ini berbahaya, ya. Seorang bila mengingkari sifat-sifat Allah dan dia mengetahui sifat tersebut, ya, dia tidak memiliki syubhat, ya, atau alasan, dia ingkari, ini dia kufur kepada Allah. Tapi permasalahan ahlul kalam yang mengingkari sifat-sifat Allah itu karena mereka memiliki syubhat dan mentakwil. Maka inilah penyebab kenapa ulama tidak memvonis mereka sebagai keluar dari Islam, kufur, karena masih memiliki syubhat, ya, memiliki syubhat, ada pentakwilan. Naam, ini. Tapi yang jelas pentakwilan, pensyubhat itu adalah jelas suatu kebatilan. Kita katakan batil. Jelas batil sebatil-batilnya tanpa keraguan. Apapun alasan mereka, apapun syubhat yang mereka utarakan, itu jelas kebatilan sebatil-batilnya. Famadha ba'dal haqqi illa dhalal, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada lagi setelah kebenaran itu kebatilan. Dan kita meyakini, menetapkan sifat sebagaimana yang Allah jelaskan dan sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah, itulah al-haq yang ajma' alaihi, ya, salafun as-salih, ajma' alaihi muslimun min as-sahaba wa tabi'in wa atba'ut tabi'in. Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka kita katakan, yang mengingkari sifat, ya, yang mentakwil sifat dengan berbagai alasan, ya, maka kita katakan ini jelas kebatilan yang batil sebatil-batilnya, kesesatan yang nyata senyata-nyatanya, ya, tidak bisa ditolerir, dalam artian tidak bisa diterima. Tapi dalam masalah hukum terhadap pelakunya, nah di sini yang berlaku apa yang dinamakan para ulama ada penghalang untuk menjatuhkan vonis takfir tadi kepada mereka, karena mereka memiliki syubhat, memiliki takwil, tidak spontanitas dihukumi sebagai, ya, kufur karena mengingkari sifat tadi. Tapi secara hukum asal mengingkari sifat yang ditetapkan oleh Allah, ya, atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ini perbuatan kufur. Nah, ini perlu dipahami. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Jadi, ketidaktahuan kita tentang, ya, tentang hakikat sifat itu tidak mempengaruhi iman kita. Yang akan merusak iman kita, yang akan mempengaruhi iman seseorang bila dia mengingkari sifat atau menyerupakan sifat dengan sifat makhluk. Nah,
maka tidak ada jalan untuk mengetahui hakikat sifat tersebut. Baik, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh kerana itu, di dalam hal ini, kaidah yang telah disepakati oleh ahli sunnah dalam hal ini, ia bersumber dari pernyataan Imam Malik rahimahullah tatkala ditanya tentang istiwa, ya, tentang sifat istiwa yang Allah sebutkan dalam 7 ayat, ya, dalam Al-Quran, dengan redaksi yang sama dalam 6 ayat, kecuali dalam surat Thaha redaksinya Ar-Rahman al-Arsh istawa. Dalam 6 ayat yang lain, ya, surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, Yunus, ya, Al-Furqan, kemudian As-Sajdah, Al-Hadid, itu disebutkan dengan redaksi thumma stawa 'alal arsh, ya, dalam konteks ayat yang menjelaskan tentang keagungan kebesaran Allah penciptaan langit dan bumi, ya, sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran dan keagungan, di antaranya sifat istiwa, thumma stawa 'alal arsh. Nah, tatkala Imam Malik, ya, ada seorang masuk ke majlis beliau, nah, seperti ini dari kalangan ahlul bid'ah, ya, masuk. Jadi dia masuk ke majlis Imam Malik ingin membuat syubhat, ya, ingin melontarkan syubhat. Nah, maka dia bertanya, begitu membaca firman Ar-Rahman istawa, yaqul kaifa istawa? Kaifa istawa? Tatkala Imam Malik mendengar, ya, pertanyaan tersebut, seketika itu keluar keringat dingin Imam Malik. Nah, ini menjelaskan pada kita bahawa pertanyaan tersebut pertanyaan yang begitu berat, ya, pertanyaan yang menimbulkan reaksi yang luar biasa, kerana pertanyaan yang betul-betul pertanyaan besar, pertanyaan yang tidak pernah dilontarkan sebelumnya, ya, kerana suatu yang hanya dimaklumi, diyakini, diimani oleh Imam Malik dan para tabi'in, kemudian sahabat tabi'in dan sahabat, dan itu yang diterima oleh Imam Malik, itu yang diyakini, itu yang diwarisi dari akidah salafus soleh. Mereka semua mengimani, meyakini, tidak pernah bertanya tentang hakikat sifat, tidak pernah mengingkari, mentakwil. Lalu tatkala datang seseorang ke majlis beliau di Madinah tentunya, ya, maka dia bertanya, istawa, kaifa istawa? Ya, maka seketika itu Imam Malik, ya, menjawab, istiwa maklum. Istiwa bahasa Arab maknanya maklum, diketahui. Kalau sekarang tidak mengetahui, ahlul kalam jika tidak mengetahui istiwa, belajar bahasa Arab dulu, ya. Yang tidak mengetahui makna bahasa, ya, makna istiwa dalam bahasa, ya, belajari bahasa Arab. Berarti kan, ya, keilmuan yang keterbatasan ilmu tentang bahasa itu menyebabkan dia tidak mengetahui makna istawa alal arsh. Istawa ala dalam bahasa Arab maklum. Orang Arab memahami istawa, para sahabat memahami istawa, itu ala wartafa, tinggi, di atas sesuatu. Nah, itu yang dipahami oleh setiap orang memahami bahasa Arab. Istawa ala. Taib. Kata Imam Malik, istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Kaifiyahnya, hakikatnya majhul. Bagaimana istiwa itu majhul, jangan ditanyakan. Lihat, wal imanu bihi wajib. Mengimani istiwa itu wajib. Naam. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang hakikat sifat itu adalah bid'ah. Kerana tidak pernah diajarkan Nabi. Tidak pernah muncul di zaman Nabi. Tidak pernah muncul zaman sahabat, zaman tabi'in. Lalu datang seorang masuk majlis, dia membuat bid'ah, mengada-ngada pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan tidak bermanfaat. Pertanyaan hanya menimbulkan syubhat, menanamkan keraguan, kebimbangan di majlis ilmu. Maka kata Imam Malik, na'am, wa ma araka illa mubtadi'an fa ukhrij majlis.
saya melihat kamu ini seorang ahli bid'ah, maka diusir dari majlisnya. Karena dia bertanya bukan untuk ilmu. Jadi ada orang-orang yang di majlis ilmu bertanya bukan untuk ilmu, untuk menanamkan keraguan, ya, untuk bertanya bukan ya untuk melakukan bukan untuk ilmu. Karena ada orang yang bertanya untuk belajar, untuk mengetahui ilmu, tapi ada yang bertanya untuk menimbulkan syubhat, menebarkan syubhat, mengutarakan syubhat, ingin mempengaruhi jamaah yang hadir majlis tersebut. Nah, Imam Malik sadar ini orang ahli bid'ah ini, maka diusir dari majlisnya. Ikhwatan pemirsa rahimakumullah. Nah, perkataan Imam Malik ini setelah itu menjadi sebuah kaidah yang mendasar, prinsip dasar ulama salaf, ulama ahli sunnah di dalam menetapkan sifat. Maka begitu bertanya yanzil, kalau ada yang bertanya bagaimana nuzul, turun Allah ke langit bumi di sepertiga malam terakhir, kita katakan an-nuzul an-nuzul ma'lum wal kayfu majhul was su'alu anhu bid'ah wal iman bihi wajib. Nuzul ma'ruf, diketahui maknanya, kaifiyahnya majhul, tidak diketahui, mengimaninya wajib, bertanya tentang bid'ah. Jika ada yang bertanya lagi, yadullah kaifal yad, bagaimana tangan Allah, kita jawab al-yad ma'lum wal kaifu majhul. Tangan Allah, tangan, jelas kita mengetahui makna tangan. Kemudian hakikatnya, kaifiyahnya, wa kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib. Wa as-su'alu anhu bid'ah, menanyakanlah bid'ah. Jika yang bertanya wajib wajhu rabbi kaifal wajh, kekal wajah Rabbmu, berarti Allah memiliki wajah. Jika ada yang bertanya bagaimana wajah Allah, kita katakan wajah dalam bahasa ma'lum. Wal kaifu majhul wal iman bihi wajib, kaifiyahnya tidak diketahui, mengimaninya wajib, dan menanyakannya bid'ah. Begitu seterusnya. Ini kaidah ahli sunnati wal jamaah. Ikhwatal iman, para fisar rahimakumullah. Dan pernyataan Imam Malik tersebut sungguh juga telah disebutkan oleh guru beliau Rabi'ah tatkala ditanya tentang pertanyaan yang sama, beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Istiwa itu ghairu majhul, bukan suatu yang tidak diketahui, artinya diketahui maknanya, jadi maknanya. Adapun hakikatnya ghairu ma'qul, tidak bisa dipahami atau dicerna oleh akal. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, ini mizan, ini timbangan, barometer untuk melihat, untuk menilai, untuk mengukur kebenaran akidah seseorang dalam asma wa sifat. Nah, jadi kalau ada yang mengingkari sifat, ini jelas telah menyelisihi akidah ahli sunnah. Sudah pasti menyelisih akidah ahli sunnah. Kendati menamakan ahli sunnah, tapi itu jelas bohong, menisbatkan sesuatu, menisbatkan diri kepada sesuatu yang mulia, tapi menyelisih sesuatu tersebut. Sunnah berarti mengikuti akidah Rasulullah SAW. Sunnah berarti mengikuti akidah salafus saleh. Tapi mengatakan akidah ahli sunnah, akidah ahli sunnah, kemudian yang dipelajari akidah ahlul kalam, yang mengingkari sifat, yang mentakwil sifat, yang merekayasa dengan akal-akalan, bukan dengan naql tapi dengan akal, bukan dengan wahyu tapi dengan akal semata. Hadza laysa min ahli sunnah. Ini bukan sikap ahli sunnati wal jamaah. Baik, maka bila syaitan membisikkan kepada kita, atau syaitan membisikkan pada seseorang, bisikan-bisikan yang negatif tersebut, syaitan membisikkan semua yang negatif, enggak ada yang positif. Nah, tentang hakikat sifat begini, begitu dan seterusnya, maka bergegaslah, bersegeralah berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'ul alim. Bila syaitan menggodamu, membisikkan kepadamu bisikan-bisikan tersebut, maka
ya ista'idz billah, berlindung kepada Allah dari godaan tersebut. Nah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tapi ikhwatal iman, para misal rahimakumullah. Maka kembali kepada topik permasalahan kita, bahawa prinsip dasar akidah Ahlussunnah di dalam asma wa sifat, prinsip yang ketiga, landasan yang ketiga, pilar utama yang ketiga adalah kita memutus segala keinginan, menutup segala keinginan untuk mengetahui hakikat sifat. Kerana demikian tidak akan mungkin diketahui. Nah, inilah yang diserahkan oleh Allah, diserahkan oleh ahli sunnah kepada Allah. Inilah makna tafwid inda ahli sunnah. Ya, inilah makna tafwid inda ahli sunnah. Apa maksud tafwid? Ya, tafwid itu menyerahkan. Apa yang diserahkan? Menyerahkan ilmu tentang hakikat sifat kepada Allah. Allahu a'lam. Ini maksudnya. Ya, ini maksud dari akidah ahli sunnah. Ini madhab ahli sunnah. Yaitu mereka menyerahkan ilmunya kepada Allah. Ilmu tentang apa? Tentang hakikat sifat, bukan tentang makna sifat. Saya ulangi lagi. Apa yang diserahkan kepada Allah? Yang diserahkan kepada Allah, ilmu tentang hakikat sifat, bukan tentang makna sifat. Karena ada dua hal yang harus kita pahami. Ada makna sifat, ada hakikat sifat. Nah, yang pertama, makna sifat, inilah yang kata Imam Malik, ma'lum, itu diketahui. Yang kedua, hakikat sifat, inilah yang kata Imam Malik, majhul. Dan itu telah dimaklumi tadi tentang penjelasannya. Jadi begitu kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat, maka kita mengimani maknanya, meyakini maknanya, dan makna tersebut adalah sifat bagi Allah. Tapi hakikatnya tidak kita ketahui. Kita serahkan kepada Allah. Naam. Ini akidah ahli sunnah. Adapun yang menisbatkan kepada ahli sunnah, nah ini kita akan bahas ya secara khusus insyaAllah, tapi di sini hanya mengutarakan, memberikan isyarat saja. Adapun yang menisbatkan kepada ahli sunnah, bahawa ahli sunnah, madhab ahli sunnah dalam asma' wa sifat, mereka mentafwid. Ma makna tafwid? Yaitu menyerahkan. Apa yang diserahkan? Mereka serahkan maknanya pada Allah. Tatkala mereka ditanya, apa makna istiwa? Allahu a'lam. Begitu menurut pernyataan mereka, dan itu dinisbatkan kepada madhabus salaf, maka kita katakan ini penisbatan yang tidak benar. Madhabus salaf, akidah salafus soleh, akidah ahli sunnati wal jamaah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, dan mereka mengetahui maknanya, kerana makna tersebut merupakan sifat bagi Allah. Contoh, ya, istawa. Istawa secara bahasa Arab jelas maknanya, irtafa'a wa ala. Jadi tak kaitannya apa makna istawa? Kita jawab, istawa artinya, istawa ala artinya tinggi. Tinggi di atas sesuatu. Istawa ala. Naam. Istawa ala dhahrihi. Istawa ala dhahri dabbah. Seorang itu berada di atas ya punggungnya kuda, ya, yang dia tunggangi. Berarti dia berada di atas kuda tersebut. Istawa ala. Istawa ala al-fulk. Berarti di atas ya kapal, ya, perahu atau yang sejenisnya. Nah, jadi dia berada atas sesuatu. Istawa ala. Itu secara bahasa Arab. Maka tatkala Allah kata istawa ala al-arsy, ya Allah tinggi di atas arsy. Dan sifat ketinggian tersebut sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi diketahui maknanya tinggi. Maka ahli sunnah wal jamaah sepakat
Allah memiliki sifatnya al-ulu, ketinggian, ulu dzat, zatnya yang maha tinggi, bukan berada di mana-mana atau tidak memiliki tempat. Allah maha tinggi. Yang akidah ahli sunnah, barang siapa yang menyelisihi itu berarti telah menyelisihi akidah ahli sunnah, kendati menamakan ahli sunnah. Baik. Jadi diketahui maknanya. Tatkala tanya ya hakikat, maka kita katakan Allahu a'lam tentang hakikatnya. Allah yang mengetahui hakikatnya. Tidak sama dengan hakikat seorang yang tinggi di atas istawa ala ad-dabbah, atau istawa seorang raja tinggi atau bersemayam, begitu terjemahannya, kendati istilah semayam tidak mewakili terjemahan istiwa. Jadi enggak bisa diterjemahkan secara letterlek. Jadi harus ada penjelasan tentang makna semayam apa maksudnya. Seorang raja yang istawa ala arsyihi, maka dia duduk di atas singgasananya. Kenapa kita bisa mengetahui hakikat duduknya raja di atas singgasana? Kita tak melihat raja itu duduk di atas singgasananya dan melihat arasnya, singgasananya. Kita melihat berarti raja itu butuh kepada arasnya, singgasananya. Berarti arasnya lebih besar. Kalau arasnya jatuh, ya, berarti raja akan jatuh. Karena raja membutuhkan aras tadi. Karena dia lemah, terbatas. Jadi bisa kita menentu hakikatnya karena kita melihat. Tapi istawa Allah, walillahil mathalul a'la, Allah memiliki permisalan yang paling utama dan paling agung. Walillahil mathalul a'la, istawa 'alal 'arsy, maka kita katakan tinggi di atas aras, yang tidak butuh kepada aras. Allahu al-ghani al-hamid. Allah enggak butuh kepada aras. Ya. Tatkala seorang berpersepsi, berarti kalau jatuh aras, karena sebagian menyatakan kalau jatuh aras, berarti aras lebih besar. Karena biasanya menurut mereka, pemahaman mereka, seorang yang istawa alal ars, duduk di atas singgasana, berarti singgasana lebih besar. Dia berarti masuk, ya, ke dalam aras tersebut. Ini semua logika akal-akalan yang tentunya telah dinodai oleh najis tasbih tadi. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, yang kita serahkan kepada Allah adalah kaifiyah, hakikat sifat, bukan makna. Maka sungguh batil sebatil-batilnya, keliru, ya, sungguh sangat keliru dan jelas pernyataan yang batil tatkala sebagian atau ahlul kalam menisbatkan kepada madhabus salaf, mazhab mereka tafwid. Apa maksud tafwid? Itu menyerahkan maknanya. Serahkan makna kepada Allah, enggak perlu kita, ya, membahas hal itu. Itu menurut mereka. Karena menurut mereka kalau ditetapkan secara zahir, secara tekstualnya, berarti menyerupai. Jelas ini akidah yang batil. Itu bukan akidah salaf, bukan akidatul Quran, bukan akidah para imam ahli sunnah. Barang siapa yang menisbatkan kepada ahli sunnati wal jamaah, pengikut salafus salih, akidatut tafwid. Akidatut tafwid yaitu menyerahkan makna kepada Allah, artinya tidak diketahui, maka sungguh telah, ya, keliru dalam penisbatan tersebut, karena konsekuensinya adalah berarti Al-Quran tentang sifat tidak banyak, ayat Al-Quran tidak bisa dipahami. Berarti Nabi tidak memahami. Bayangkan, Nabi tidak memahami. Para sahabat juga tidak memahami Al-Quran. Para ulama Islam tidak memahami. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui makna dari yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Sementara Al-Quran kitab hidayah, kitab petunjuk, menjelaskan. Rasul menjelaskan pada sahabat bahwa lafaz dan maknanya dijelaskan, disampaikan kalimat-kalimat Al-Quran, lafaznya, kemudian maknanya bersamaan. Jika ada yang tidak dipahami, jelaskan Rasul. Maka kembali dikatakan bahwa barang siapa yang menisbatkan aqidatut tafwid, bahwa salafus soleh, ahli sunnah menyerahkan makna sifat kepada Allah dengan mengatakan Allahu a'lam, ini jelas pernyataan yang batil, bukan akidah ahli sunnah, bukan akidah ahli sunnah.
bukan aqidatus salaf, itu akidah al-mufawwidah yang lebih ya batil dari akidah al-mu'awwilah, karena mereka menisbatkan kepada al-sunnah dua ya madhab yang batil. Yang pertama ta'wil kata mereka, yang kedua tafwid. Keduanya bukan madhab ahli sunnah, bukan akidah ahli sunnah, tapi akidah ahlul kalam. Dan ini pembahasan luas, insyaallah akan kita jelaskan dalam ya edisi khusus menjelaskan kebatilan ta'wil dan kebatilan tafwid biiznillah. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah keimanan kita, semakin menambah keyakinan kita tentang kebenaran akidah ahli sunnah, dan kita memohon kepada Allah semoga Allah senantiasa memperlihatkan kepada kita al-haq dan memberi kekuatan untuk mengikutinya, dan memperlihatkan kepada kita kebatilan dan kita diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi akidah yang sahihah bagi kita untuk memahaminya. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya, silahkan. Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Bismillah, Ustadz, ada suatu syubhat yang orang yang berfaham menurutnya segala sesuatu harus ilmiah, apakah melalui penelitian atau lainnya, termasuk juga dalam memahami hakikat sifat-sifat Allah. Jadi, jika berlawanan dengan akal fikirannya, maka dia akan membantah. Sehingga semua aliran agama Islam boleh-boleh saja. Selama perbedaan jangan dibuat ribut. Kalau mau diskusi harus dengan cara yang santun, supaya jangan merasa benar sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz akan syubhat seperti ini. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ya sepertinya ilmiah, tapi sama sekali tidak ilmiah. Ya, tatkala berbicara tentang masalah ilmiah, tapi pertanyaan tidak ilmiah. Tidak ilmiah sama sekali. Kenapa demikian? Karena seolah memahami yang ilmiah itu yang logis. Taib, sekarang akal, ini pertanyaan jelas tidak ilmiah sama sekali. Dari tinjauan syariat dan tinjauan akal juga tidak ilmiah. Nah sekarang kita terlebih dahulu, apa itu ilmiah? Ya, saya sampaikan dan dunia akademik, ya mereka para ilmuwan mengatakan, peneliti ya ilmiah, harus ilmiah dong. Apa yang ilmiah? Kita dudukkan masalah ilmiah, apa ilmiah? Ya. Saya memahami sebagai seorang muslim yang dididik di atas Al-Quran dan Sunnah, yang dididik untuk mengikuti kebenaran, dan kebenaran sumbernya adalah qala Allah wa qala Rasul. Saya mengatakan yang ilmiah ada apabila ada dalilnya, ada sumbernya, ya, datanya jelas, sumber pengambilannya jelas, metodologi, ya, pendalilannya jelas, ya, tidak bertentangan, tidak ada kontradiksi. Nah, ini yang ilmiah, ada dalilnya. Adapun sekedarnya berbicara tentang akal semata, logika semata tanpa dalil, itu ngawur, bukan ilmiah. Ngawur itu. Maka kita dulukan ilmiah itu apa? Ditimbaskan pada ilmu, ya kan, ilmiah, ilmun ilmiah. Jadi suatu yang ilmiah. Tapi kenapa mereka ya tatkala mengatakan atau ahlul kalam, kaum scholar, liberalis dan juga ya orang-orang yang terkontaminasi dengan metodologi ahlul kalam, karena mereka telah menjadikan akal sebagai landasan utama. Tatkala mereka telah menjadikan akal landasan utama, lalu mereka membuat sebuah istilah yang ilmiah. Nah, ini yang bermasalah. Tatkala membuat suatu konsep ilmiah menurut akal, lalu istilah ilmiah diselewengkan maknanya
yaitu sesuai dengan akal. Jika tidak sesuai dengan akal, berarti bukan ilmiah. Lalu begitu mereka memahami prinsip tersebut, lalu tatkala mengkaji permasalahan-permasalahan ilahiyat atau teologi menurut mereka, istilah mereka seperti teologi, ya, mereka mendapatkan. Kalau ditetapkan begini, menurut akal mereka berarti menyerupakan. Jika demikian, berarti nggak boleh ditetapkan. Ya, itu namanya akal-akalan bukan ilmiah. Yang pertama, kita katakan, kita sepakat dulu nih, Al-Quran ilmiah nggak? Hadis ilmiah nggak? Kalau yang berbicara, yang mengutarakan pertanyaan tidak mengakui Al-Quran ilmiah dan hadis ilmiah, dah selesai masalah, nggak perlu kita diskusi. Nggak perlu. Karena ilmiah yang apa mau diutarakan? Tapi mungkin logika. Yang ilmiah juga, tapi secara logika kita sampaikan tentang masalah sifat. Logika mengatakan yang berbicara tentang sesuatu, logika memahami bahwa yang berbicara tentang sesuatu, dia lebih mengetahui apa maksud perkataan dia. Itu logika. Yang berbicara, yang mengatakan sesuatu, maka yang paling mengetahui tentang sesuatu tersebut adalah yang berbicara tadi. Tatkala seorang berbicara tentang dirinya, siapa yang lebih mengetahui tentang makna perkataan dia? Ya dia sendiri. Adapun interpretasi yang lain menakwilkan, kita katakan, loh, yang berbicara tidak memahami seperti itu. Anda memahami. Menurut logika Anda, ini ilmiah atau tidak? Enggak ilmiah. Ngawur. Itu kan ilmiah. Logika. Nah, dalam yang kita katakan, sekarang yang berbicara tentang sifat, siapa? Yang menjelaskan tentang sifat dalam Al-Quran siapa? Allah langsung. Timbul pertanyaan. Siapa yang lebih mengetahui tentang Allah? Allah sendiri atau ada yang lain lebih mengetahui? Baik. Utarakan. Jawaban yang ilmiah bagaimana? Kalau ada yang mengatakan, oh yang enggak, saya lebih tahu dong. Berarti udah enggak perlu diskusi lagi. Kalau udah seperti itu. Karena ranahnya udah ranah berbeda. Ya. Maka dalam hal ini kita katakan, ilmiah yang mana yang dimaksud? Main akal-akalan, kita juga bisa main akal, logika yang benar, logika yang dibimbing oleh Al-Quran dan hadis. Begitu logika tadi mengatakan yang berbicara tentang sesuatu, dia lebih mengetahui tentang makna perkataannya. Allah yang mengatakan Al-Quran istawa 'alal arsy. Lalu datang ahlul kalam, oh enggak, ya Allah istawa, bukan itu maksudnya. Nanti kalau istawa sesuai tekstualnya, secara tekstual, berarti engkau menyerupai makhluk. Berarti enggak boleh dinisbatkan istiwa kepada Allah, ditakwil. Ini main akal-akalan, bukan ilmiah. Enggak ilmiah sama sekali. Allah yang mengetahui. Antum a'lamu amillah, kata Allah. Kalian lebih mengetahui atau Allah? Nah, jadi ya, pertanyaan yang diutarakan tadi jelas tidak ilmiah. Dia berbicara tentang masalah ilmiah dan tidak ilmiah. Ilmiah bila ada dalil yang benar, itu ilmiah. Tapi permasalahannya ikhwatal iman, para pemirsa, tatkala metodologi yang digunakan di dalam masalah teologi ini, teori-teori filsafat, dan itu yang diadopsi oleh ahlul kalam, ya, karena mereka telah mengkutuskan akal. Ahlul kalam sepakat semuanya, para pemirsa. Jangan mengira tatkala mereka berbicara tentang Al-Quran dan hadis, mereka mengatakan Al-Quran sebagai betul yang sakral, ya, yang betul-betul harus diagungkan, merupakan dalil dan bukti kebenaran sebagai ilmiah. Tidak. Mereka sepakat bahwa Al-Quran itu, ya, atau akal adalah itu yang lebih utama. Di sini muncul permasalahan. Tatkala mereka tidak ada yang nama sakralisasi wahyu, itu tidak ada bagi mereka. Semua kebenaran relatif.
Lihat konsepnya, permasalahannya. Jadi ini yang harus diluruskan terlebih dahulu. Muncul istilah ilmiah. Oh, semua orang bisa berbicara. Jangan menganggap benar sendiri. Oke, tatkala rananya ranah akal, kita bisa beranalogi, bisa bertoleransi. Silakan Anda mau utarakan pendapat Anda. Silakan yang lain. Tapi tatkala rananya iman, masalah gaib, hormati akal kita. Saya menghormati akal, saya tidak mau berbicara dengan akal dan logika semata. Nah, permasalahan ahlul kalam, mereka sepakat udah akal yang menjadi landasan. Wahyu itu ngekor. Ya, para pemirsa, di sini muncul permasalahan. Sumber masalah di sini. Maka semua kan ya ahli Islam bicara, ya subhanallah, Allah menjelaskan tentang dirinya. Rasul yang mengetahui tentang Allah menjelaskan tentang dirinya pada para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya, jelas nggak ada yang komplain. Adakah menjadi masalah di kalangan, madhab Anda mengikuti madhab yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Adakah mereka mempersalahkan hal itu? Ya, kalau ada yang mengatakan mereka mempermasalahkan, berarti Anda tidak paham, baca lagi. Belajar lagi. Berarti tidak ilmiah. Nggak ada jelas sumber datanya. Referensinya nggak jelas. Kata mereka ilmiah itu harus jelas sumbernya. Teorinya jelas, tidak kontradiksi. Kalau akal yang digunakan, saya gunakan akal juga. Lalu akal siapa yang mau dipakai? Nggak ilmiah. Datanya mana? Oh, Imam Syafi'i mengatakan Allah itu mewujud bila makan. Tapi buktikan kepalidan dari data dan sumbernya. Setelah dikaji, ternyata nggak benar. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Berarti ilmiah yang mana yang dimaksud? Ya. Jadi pembahasan ini, jawaban ini, ya pertanyaannya bentuknya ilmiah tapi tidak ilmiah, maka yang dimaksud ilmiah. Oleh karena itu, bila kita kembali kepada pola pikir ahlul kalam yang mengatakan ya kebenaran itu ya relatif, semua mengutarakan pendapatnya. Baik, jika halnya seperti ini, maka tidak akan tersisa lagi dari prinsip-prinsip Islam dan akidah kecuali akan diselewengkan semuanya. Sementara akidah, saya katakan, dan ini disepakati, akidah tidak boleh ada perbedaan dalam akidah. Dan ini permasalahan yang telah baku. Ini permasalahan telah baku. Nggak ada lagi ranah untuk beranalogi, berijtihad, main akal-akalan. Masalah teologi. Kalau mereka berbicara masalah ilmiah, ya dalam urusan hal yang masih terbuka di sana, kesempatan untuk mengutarakan argumentasi, berdiskusi yang ilmiah, itu oke-oke saja. Tidak ada masalah. Selama tujuannya cari al-haq. Tapi permasalahannya bukan demikian. Ya, tidak sesimpel yang dibayangkan. Ilmiah. Kita mengatakan ilmiah yang bagaimana? Ya, tatkala datang qala Allah wa qala Rasul, datang ahlul kalam, filsafat mengatakan, enggak sesuai dengan akal. Ini kah ilmiah? Bayangkan ilmiah yang bagaimana? Al-Quran sepakat. Al-Quran, hadis, ijma', fitrah, akal. Ini semua dalil, 5 dalil, bentuk dalil itu menjelaskan tentang ketinggian Allah. Allah yang maha tinggi. Lalu datang ahlul kalam mengingkari Allah zatnya enggak bertempat. Tapi ilmiah yang mana? Mungkinkah pernyataan yang bid'ah yang muncul ya setelah munculnya berbagai pemikiran filsafat yang mengingkari Al-Quran, yang menentang hadis yang sahih, kemudian akal yang sehat, fitrah, begitu berdoa dia mengangkat tangan. Kemudian ya 5 sisi pendalilan tadi. Kemudian ada yang mengatakan enggak bertempat. Kalau bertempat nanti berarti diliputi oleh tempat, berlogika. Itu ke ilmiah? Kalla wallahi hadza batilun
hadhihi min abtalil batil, kebatilan yang sungguh sangat batil. Itu bukan ilmiah, itu ngaur dan akal-akalan. Ya. Nah, taib, ilmiahkah seseorang tatkala berbicara tentang teologi yang ini adalah ya substansinya adalah tentang Allah, tentang perkara yang gaib, lalu yang digunakan parameter yang berbicara tentang manusia. Ilmiahkah? Tidak ilmiah. Sama ya dalam permasalahan ini tatkala seorang berbicara tentang medis, kedokteran, tapi dia menggunakan teori ekonomi. Ilmiah kan? Tidak ilmiah. Orang-orang akan mengetawakan dia. Jangankan orang berakal, orang gila akan tertawa. Ya, sebelum orang berakal. Anda tidak ilmiah. Ilmiah bagaimana? Ini masalah kedokteran. Ya gunakan teori-teori kedokteran. Jangan gunakan teori ekonomi. Sebaliknya demikian. Tatkala kita berbicara tentang Allah, kata mereka teologi, perkara yang gaib, Anda gunakan teori yang Anda pahami, tentang manusia, tentang alam ini. Ya, dari mana sisi ilmiahnya? Buktikan ilmiahnya. Apakah itu dimaksud dengan ilmiah? Tidak ilmiah sama sekali. Nah, oleh karena itu, ya kembali, betul, kita harus santun, dan kesantunan itu dibuktikan dengan ada dalil. Tapi kalau hanya ngaur, gaya-gaya ilmiah, tapi nggak ada dalil, itu bukan santun lagi namanya. Karena telah jelas yang menolak dalil-dalil tentang Al-Quran, tentang hadis, dan ijma' para ulama. Jadi, nah, tatkala menyampaikan akidah, nah, akidah yang berlandaskan qala Allah wa qala Rasul. Taib, itu mungkin ya jawaban terhadap pertanyaan yang katanya ilmiah, ya, tapi terbukti tidak ilmiah juga. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Bogor. Dan satu pertanyaan kami berikan kesempatan untuk Anda di layanan telepon. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dan Tasbih dari Bandung. Nah, silakan Pak. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu. Ustaz, saya bertanya, ini kebetulan saat ini Ana lagi mempelajari buku Fikih Asmaul Husna. Nah, yang ditanyakan mempelajari Tauhid dengan mempelajari Asmaul Husna, perbedaannya di mana ya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Nah, baik, terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Bandung ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi, apa sih perbedaan antara mungkin tauhid dengan fiqh Asmaul Husna? Jadi, istilah tauhid itu istilah yang umum, ya. Dan terkadang istilah itu disebut juga akidah. Ya. Akidah lebih umum lagi. Di dalam akidah itu pembahasan masalah tauhid. Nah, di antara pembahasan masalah tauhid adalah asma wa sifat. Jadi, begitu. Jadi akidah itu pembahasan yang umum. Karena suatu yang diyakini, yaqidu qalbahu alaihi, suatu yang betul-betul ya hatinya meyakini apa yang diyakini tersebut. Nah, lalu yang diyakini itu banyak. Akidah kepada Allah, akidah kepada para malaikat, pada dan seterusnya. Nah, akidah tentang ya ahli sunnah tentang masalah pas sahabat, akidah tentang masalah ya kepemimpinan dalam Islam dan berbagai masalah akidah. Termasuk dalam hal ini dan yang terpenting, yang paling utama, akidah tentang Allah. Nah, akidah tentang Allah itu disimpulkan dalam 3 keyakinan. Itulah tauhid tadi. Mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah Allah, perbuatan Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam asma wa sifat, artinya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang itulah istimewa bagi Allah, ya, yang spesial bagi Allah,
Ya. Itu kita tetapkan, itulah tauhid. Nah, termasuk dalam hal ini mengkaji makna dari Asmaul Husna tadi, fiqh Asmaul Husna tadi. Ini hal yang luar biasa. Karena tatkala kita mengkaji nama-nama dan sifat nama-nama tersebut, mengetahui maknanya, jelas akan muncul keyakinan, pengagungan, kecintaan kepada Allah. Karena dari nama tersebut kita akan mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Karena nama itu mengandung sifatnya. Kemudian tauhid yang berkaitan dengan ibadah. Artinya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Allah Rabbul Alamin yang berhak diibadati. Tidak ada kesyirikan. Nah, jadi kesimpulannya tauhid itu lebih khusus. Ya. Dan fiqhul asma' was sifat itu masuk ke dalam tauhid. Jadi lebih khusus lagi. Jadi urutannya akidah mencakup tauhid, tauhid mencakup ya asma wa sifat. Jadi asma wa sifat tadi masuk dalam tauhid, kemudian tauhid masuk dalam masalah akidah. Naam, seperti itu. Nah, ini korelasi dan hubungan antara tauhid dengan asma wa sifat tadi. Naam, demikian wallahu a'lam. Keren, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan satu kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Nah, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Anak Bu Rosyad dari Tangerang. Tangerang, silahkan Pak. Oh, bertanya Ustaz. Nah. Diperbolehkankah jika memberi nama seseorang dengan nama Asmaul Husna? Karena kadang-kadang masyarakat kita ini nggak ngerti asal kasih nama aja. Ustaz. Asmaul Husna itu boleh nggak kasih nama Asmaul Husna? Nah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Taib, terima kasih kepada Bapak Abu Rosyad di Tangerang ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi bolehkah kita memberikan nama pada seorang dengan nama ya Asmaul Husna? Dalam hal ini jawabannya ada ya perinciannya. Pertama kita memahami bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama yang spesial dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, yang mengandung makna kesempurnaan. Kenapa dinamakan Asmaul Husna? Karena nama tersebut mengandung ya nama-nama tersebut mengandung makna-makna yang sempurna yang menunjukkan kepada sifat Allah. Taib. Ini yang pertama harus dipahami. Nah, di antara nama-nama tersebut itu ada yang spesial bagi Allah, dan di antaranya Allah juga ya menamakan dengan nama yang sama makhluknya. Tapi di sini tentunya sekedar penamaan, tapi secara makna mutlak, kesempurnaan secara mutlak jelas tidak sama. Contoh, ya, Allah menamakan dirinya Sami'an Basira. Ya. Laisa kamitsli syai' wa huwa Sami'ul Basir. Tidak yang serupa dengan Allah, Sami'ul Basir. Allah mengatakan manusia ya juga disebutkan waja'alnahu sami'an basira dalam surah Ad-Dahr, Al-Insan. Na'am. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Juga Sami' namakan Sami' oleh Allah. Basir, mereka memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Tapi tentu tidak sama, ya. Jelas tidak sama antara dua nama tersebut dan sifat yang terkandung dalamnya. Sebagaimana perbedaan antara zat Allah dengan zat makhluk. Allah juga menamakan Rasulnya, ya, Raufur Rahim. Artinya sifatnya Raufur Rahim. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Raufur Rahim. Raufur Rahim. Nah, dan di antara nama Allah Rauf, Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Raufur Rahim. Jadi di sini kenapa? Karena Ar-Rauf, Ar-Rahim mengandung makna ra'afah war rahmah, kasih sayang. Ya, manusia juga memiliki kasih sayang, tapi tentu tidak akan sama. Nah, jadi intinya adalah nama-nama yang juga di sana ya tidak dalam artian tidak spesial secara
keseluruhan bagi Allah, tapi juga di antara makhluk memiliki makna tersebut, kendati jelas tidak mutlak, maka sekedar penamaan dengan tersebut boleh, Rauf. Nah, begitu. Tapi bila disertai dengan Ar-Rauf, yaitu jelas Allah. Alif lam di sini itu menunjukkan kepada istighraq. Bahasanya itu mengandung pada makna semua yang mencakup pada makna tersebut. Maka itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga Ar-Rabb, ya. Rabbul Alamin, Ar-Rabb. Bila diucapkan Ar-Rabb itu hanya Allah. Ya, atau kemudian juga Rabbun. Ya, mutlak Rabbun. Tapi bila dinisbatkan susunannya, ada istilah susunan, ada mudhafun ilaihi dinisbatkan, maka Rabbun itu bermakna Malikun. Man Rabbu hadzal bait? Man Rabbu hadhihi dabbah? Siapa yang punya rumah ini? Man Rabbu hadhihi sayyara? Siapa yang punya mobil ini? Ya, mana Rabb kan? Tapi bila katakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maka di sini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau begitu juga nakirah, Rabbun, ya, man radiya billahi rabba. Nah, jadi bila nama tersebut spesial bagi maka tidak boleh. Kendati demikian, yang utama, yang lebih utama, ya, Aziz. Aziz juga antara mahwal Azizul Hakim. Tapi juga ada namakan ya Aziz. Ya. Seorang raja makan Aziz. Qala imra'atul Aziz turawidu fataha. Naam. Seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu boleh, ya. Tapi tentunya bila menggunakan Al-Aziz, ya ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Azizun, ya Aziz, datang sini tidak ada masalah. Tapi kalau ya Al-Aziz, ayyuhal Aziz, Al-Aziz, maka ini khusus bagi Allah, karena al di sini itu mengandung makna istighraq, mencakup seluruh makna izzah. Karena Allah mengatakan juga kullillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin. Jadi izzah ada bagi Allah, bagi rasul, bagi orang beriman. Tapi tentu tidak akan sama, ya, hakikat dan juga makna izzah bagi Allah, izzah bagi rasulnya, izzah bagi orang beriman, sebagaimana perbedaan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Tapi yang lebih utama dalam hal ini adalah kita menghambakan diri kepada Asmaul Husna tadi, nama Allah, yaitu Abdul Aziz, Abdul Rauf, Abdul Rahim, Abdul Rahman, Abdul Rabb, Abdul Ilah, Abdul Sami', Abdul Basir, hakadha. Ini yang lebih utama. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan satu pertanyaan terakhir kami ajukan di layanan pesan singkat Ustaz dari Taufik yang berada di Asahan. Assalamualaikum, ya Ustaz, bagaimana dengan pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah? Apakah hal ini merupakan kekufuran? Karena mereka mengatakannya setiap yang ada tentu ada yang menciptakan, Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Taufik dari Asahan, ya, barakallahu fiik. Ini pertanyaan adalah bisikan syaitan. Ya, bisikan syaitan. Nah, kalau itu dirasakan oleh seorang yang beriman, ada bisikan seperti itu sebagai pertanda di hatinya ada keimanan. Ya. Maka bergegas, ya. Ucapkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, amantu billah, asyhadu an la ilaha illallah, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Putus, ya, rantai pertanyaan yang beri peluang. Ini pertanyaan syaitan yang membisikkan kepada akal manusia. Nah, oleh karena itu dahulunya dalam Sahih Muslim, jadi sahabat merasakan ada sesuatu, ya, bisikan hadza khalqullah, ya, ciptaan Allah, langit dan bumi. Lalu ada pertanyaan, man khalaqallah? Lalu siapa yang menciptakan Allah? Para sahabat bertanya, mereka khawatir apa ini kekufuran atau tidak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka sharihul iman. Itu pertanda ada ketulusan iman dalam jiwa kalian. Makanya syaitan berusaha untuk merusak iman kalian. Maka kalian bisa, bila mendengar hal itu, maka ista'idz billah,
ya, ucapkan amantu billah, wasta'idz billah, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, dan ucapkan la ilaha illallah, ya, jadi diputus. Maka tatkala kita berbicara tentang makhluk, ya, pantas kita bertanya, siapa yang menciptakan? Karena mereka sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Sebagaimana, ya, handphone atau berbagai, ya, alat teknologi sekarang ini memudahkan kehidupan kita, nggak ada sebelumnya. Lalu tatkala muncul, lah ini produk siapa? Siapa yang membuat? Itu logis, itu yang logika. Kenapa? Kenapa logika? Ya karena sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Pantas kita bertanya. Lah, adapun zat yang azali, yang adanya tidak didahului karena tidak adaan, dan tidak akan berakhir dengan kefanaan, ya kok ditanya? Makanya Rasulullah mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikir kalian tentang makhluk ini, jangan pikir tentang zat Allah, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ya tidak boleh. Ini pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan. Nah, karena tatkala dia berbicara, siapa yang menciptakan? Itu kan yang menjadi, yang melatar belakangi lah apa yang dia pahami di dalam ranah kehidupan makhluk. Lalu dia berbicara tentang Allah, ya beda dong. Ini yang gaib, yang ada keadaannya, kewujudnya itu adalah azali, ya kan begitu, azali, al-awwal wal-akhir, al-awwal falaysa qablaka syai' wal-akhir laysa ba'daka syai', kan begitu. Nah, lalu makhluk, ya, ada sebelum, ada setelah, tidak ada. Nah, maka jelas tidak sama. Jadi pertanyaannya tidak pada tempatnya. Kita harus sadar kita makhluk, jangan bertanya sesuatu yang tidak, ya, dibenarkan secara syariat. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, semoga yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, menambah keyakinan kita dan keistiqomahan kita untuk berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.